teman-teman udah pada ini belum, bacanya udah pada lancar belum gitu. Tapi paling agak-agak masih suka lupa-lupanya di huruf-huruf katakana ya gitu. Oh iya, jadi ga kata benda, jadi kata benda habis itu partikel ga lalu hoshi des gitu. Oh iya, sebelum itu kita lihat dulu bukan contoh-contoh, kosakata apa aja yang kita ada, kosakata baru apa aja yang ada di bab 13 ini. Ah iya, di bab 13 ini kita ada di sini salah satunya ada bermain. Bermain adalah asobimas. Dan juga berenang, oyobimas. Lalu ada mukaemas, itu menjemput. Lalu ada juga lelah. Nah, lelah ini adalah sukaremas. Nah, lelah jika menyatakan keadaan lelah digunakan pakai tak bentuknya. Jadi suka remas tak gitu, karena mungkin atau pakai kalimatnya kemarin lelah banget kayak gitu. Jadi kino pakainya kemarin karena udah lampau, jadi dia pakai tak belakangnya gitu. Lalu di sini juga ada menikah. Menikah adalah kekonshimas. Nah, lalu ada juga berbelanja. Oh ya, berbelanja sama membeli itu beda ya, karena kan berbelanja itu pasti kayak banyak gitu ya. Terus mungkin lebih ke yang seperti belanja baju ini, tapi mungkin sekaligus banyak gitu. Kalau kita membeli itu sama, cuman bedanya sama membeli itu kan kayak mungkin kebutuhan-kebutuhan yang bakalan kita butuhkan sekarang gitu kan. Kalau berbelanja itu mungkin kayak habis gajian terus kayak pengen beli baju contohnya, mungkin gitu ya. Terus di sini juga ada makan. Makan itu adalah sokuji shimas. Lalu ada juga berjalan-jalan. Berjalan-jalan adalah sampong shimas. Nah, di taman, jadi kalau berjalan-jalan di taman adalah ke taman kemarin itu apa? Koeng sampo shimas. Nah, lalu ada juga berat, kayak susah gitu. Maksudnya kayak ada mungkin di sini kita kayak menunjukkan ekspresinya mungkin kayak berat gitu, terus susah gitu. Nah, ini kita menggunakan kata ini jadinya tai heng. Nah, itu tuh ini ya, ada kata sifat juga. Jadi ini di sini kata sifat nah. Itu ada karena jadi tai heng. Nah, lalu ada yang sekarang yang penting banget ini, ingin, yaitu atau mau. Itu adalah hoshi yang akan kita pakai untuk membentuk kalimat-kalimat baru di bab 13 ini. Lalu ada juga luas atau hiroi. Lalu ada juga sempit, semai. Ini biasanya mungkin kita pakai untuk contohnya kayak kamarnya sempit gitu, atau halaman rumahnya luas gitu. Itu bisa kita pakai gitu. Lalu ada juga kolam renang. Kolam renang itu furu, dan juga sungai itu kawa. Lalu ada juga seni, bijitsu. Nah, kalau gedung kesenian apa yo kemarin di bab berapa itu ya, awal-awal banget ya kayaknya, bab berapa? Bijitsu kang, itu adalah gedung kesenian. Lalu selanjutnya adalah pancing, ada suri. Jadi kalau misalkan memancing kan ini hanya pancing aja. Kalau memancing kita tinggal pakein partikel oshimas. Jadi suriyo shimas. Jadi memancing karena udah berbentuk kegiatan gitu kan. Udah kegiatan aktif karena kita melakukan kalau pancing aja kan itu cuman kata awalnya aja nih, pancing apa gitu kan. Kalau memancing kan kita udah ada kegiatannya gitu, kayak kegiatan mungkin bakal memancing ikan gitu, memancing di laut kayak gitu. Lalu ada juga di sini akhir pekan, yaitu adalah Jumatsu, dan juga ada tahun baru atau Oshokatsu, dan juga ada sekitar, atau mungkin kira-kira ya bisa pakai goro
Dan juga sesuatu kita di sini pakai nanika. Lalu ada dokoka, yaitu suatu tempat. Dan juga di sini karena kita di sini ada udah jika kayak haus gitu. Jika ingin menyatakan keadaan haus digunakan bentuk sta, dibentak ya tak. Jadi jadi kayak gini kalimatnya. Misalkan tadi kita kalau haus aja lah adalah nodoga kawaki. Nodoga kawakimas. Nah, itu jadinya kan haus gitu. Tapi karena kita misalkan menyatakannya haus gitu, jadi kita pakainya adalah nodoga kawakimashita. Nah, gitu. Kalau lapar berarti sama aja, ntar belakangnya juga kita ganti kayak gitu. Misalkan ini adalah kalau lapar adalah onaka ga sukimas. Nah, lalu misalkan di sini lapar berarti kita bentuknya adalah onaka ga shimashita gitu, karena menyatakan bentuknya tuh keadaannya lapar gitu. Dan juga di sini ada ya mari gitu. Misalkan kayak digunakan ketika menyetujui aksi yang disarankan oleh lawan bicara. Jadi kita bisa pakai so shimasho gitu. Misalkan so shimasho kayak gitu. Nah, terus misalkan di sini ada juga kata-kata yang bakalan kita sering ketemu di kaiwa biasanya kan ya. Di sini ada penggunaan mau pesan apa gitu. Nah, itu di sini adalah gochumon. Nah, gochumon wa. Nah, gochumon wa mau pesan apa? Nah, di sini juga ada menu paket. Biasanya kayak paket itu ini ya. Kayak kita makan KFC aja kan itu ada paket-paketan ya, paket panas, paket ini kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa kita pakai kayak gitu. Jadi ini adalah katanya adalah teishoku, dan juga di sini ada gyudon. Gyudon hanya gyudon aja. Oh ya, teman-teman harus lihat juga ya kayak gini sambil lihat kita di buku ini. Dan juga ada ini tunggu atau kayak sebentar ya kayak gitu. Itu kita bisa gunakan sho omachi kudasai, kayak gitu kita bisa pakai sho omachi kudasai kayak gitu. Lalu juga misalkan bentuk halus dari des. Di sini kan ada degozaimasu. Nah, itu bentuk halus dari des gitu. Jadi pakainya belakang itu di sini itu partikel D-nya itu untuk melengkapi belakangnya, jadi kita bisa pakainya degozaimasu. Nah, lalu di sini ada sendiri-sendiri atau masing-masing. Itu adalah betsu. Itu biasanya mungkin kalau yang kayak orang-orang di Jepang atau kita lagi pergi sama teman kita makan ke mall atau minum gitu. Kita bisa pakai biasanya kata yang diceritain sama sensei Nadia itu orang-orang Jepang biasanya lebih sering bayar sendiri-sendiri gitu. Jadi itu bisa dipakai di situ untuk kayak pas tadi dia makan terus dia mesen menu paket gitu. Nanti kan pas dia bayar tanya mau bayarnya bareng apa gimana? Oh enggak, besok kayak sendiri-sendiri aja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke rebung. Itu contoh-contoh kalimat gitu ya. Nah, dia udah nyediain sih beberapa. Nah, misalkan kita pakai yang gini deh. Saya ingin punya teman. Nah, saya ingin punya teman berarti kalimatnya watashi wa tomodachi ga hoshii desu. Nah, lalu ada juga sekarang apa yang paling diinginkan. Nah, yang paling diinginkan ini sekarang, jadi ini yang paling diinginkan tuh pakainya ichi bang. Nah, di sini jadi gini, ima nani ga ichiban hoshii desu ka? Itu kalimat tanya ya, karena dia nanyakan sekarang apa sih yang paling diinginkan gitu. Kalau teman-teman maunya apa yang paling diinginkan? Pastinya pengen pergi ke Jepang ya yang paling diinginkan, tapi mungkin belum sekarang, jadi kita harus belajar kan baterainya. Nah, gitu.
belajar. Nah, lalu ada juga di sini kalimat lagi nih. Ini yang dari buku ya. Oh ya, jangan lupa belajar bentuk-bentuk bikin kalimat itu dari yang rain should be gitu-gitu, atau mengisi kalimat-kalimat, atau juga baca dokai gitu. Nah, biasanya kita banyak salah itu, atau pas kita dengerin Chokai itu kan di buku yang Minani Hongo yang merah itu, yang enggak terjemahan, itu kan di belakangnya ada CD-nya ya. Mungkin kalau yang di laptopnya masih ada tempat untuk CD-nya, dia bisa diputar di situ. Cuman kayaknya zaman sekarang pada nggak ada yang ada CD-nya ya. Mungkin bisa cari opsi lain untuk mendengarkan itu gitu. Tahu cari. Banyak ya tempat-tempat kayak gitu. Oh ya, jangan lupa juga nanti untuk selanjutnya kita bakal belajar perubahan bentuk dari yang semua kata-kata yang kita pelajarin itu, kita bakalan ubah ke bentuk kamus gitu. Nah, sekarang ya misalkan apa ingin punya anak. Nah, itu berarti kalimatnya adalah kodomo ga hoshii desu ka? Nah, misalkan di sini jawabnya adalah tidak ingin punya anak. Kalau di sini agak-agak serem ya, tidak ingin punya anak. Berarti kita jawabnya kayak gini. Iye hoshiku hoshikuna desu. Hoshikuna desu. Tidak ingin gitu ya. Lalu misalkan di sini ada juga selanjutnya kata kerja bentuk mastai. Nah, mastai ini di sini kita bentuk masnya ini disambung, masnya contohnya kai. Nah, kai itu kan dari kai mas, yaitu membeli. Nah, di sini bentuk masnya itu ubah jadi tai des gitu. Misalkan contoh-contohnya adalah digunakan untuk menunjukkan keinginan untuk berbuat sesuatu. Misalkan contohnya kayak gini ya. Saya ingin pergi ke Nadia maunya ke di Jepang nih ya, Yokohama deh, karena Yokohama tuh menarik menurut Nadia. Omoshiroi. Nah, watashi wa Yokohama ikitai desu. Jadi itu kita masnya yang biasanya kita pakai ikimas itu kan untuk pergi. Saya ingin pergi ke itu. Nah, ini kita ganti jadinya di sini untuk pakainya jadi tai des gitu. Jadi watashi wa Yokohama ikitai desu. Nah, saya ingin pergi ke Yokohama. Atau sekarang kita pakainya makanan ya. Saya ingin makan apa ya, makanan Jepang? Yakisoba enak. Yakisoba. Nih, kita misalkan yakisoba gitu coba ya. Watashi wa yakisoba o, atau ini di sini partikelnya kita bisa menggunakan partikel o dan juga ga. Itu bisa. Cuma kita pakainya yang o aja kali ya. Watashi wa tadi apa, yakisoba. Watashi wa yakisoba o tabetai desu. Saya ingin makan yakisoba gitu. Terus juga misalkan kita pakai kalimatnya misalkan di mana kita beli apa gitu ya, sabar. Di mana ya yang banyak belanja gitu? Kyoto kali ya, karena kan di sana kota wisata gitu ya. Jadi kita pakainya Kyoto aja. Kayak gini jadi contohnya. Kyoto de nani o kaitai desu ka? Nah, jadi kayak gitu. Jadi di Kyoto ingin beli apa? Nah, misalkan kita di Kyoto ingin beli apa ya, oleh-oleh Kyoto. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang nggak tahu sih. Apa? Misalkan contohnya mungkin ingin beli tas kali ya, mungkin di sana ada jual tas yang gimana. Jadi kita bisa pakai payung aja. Biasanya nanti pernah lihat payung di sana dijual tuh bagus-bagus. Ya. Jadi kata tempat lalu pakai partikel e dan juga bentuk masnya itu bisa ini kita pakai kembali ya. Jadi kayak ni terus iki mas itu pergi. Maksudnya di sini bisa pakai partikel
ikimas, kimas, dan kaerimas. Jadi pergi, datang, dan pulang. Itu cuman ada tambah partikel nih. Nah, jadi objek untuk aksinya ini itu di sini adalah pergi, datang, pulang. Nah, itu terus dengan ditunjuk partikel nih gitu. Nah, misalkan contohnya adalah pergi, makan, masakan, Jepang gitu ya. Jadi di sini kita kayak gini. Tapi di sini ada kata tunjuknya ya. Berarti ini kita pergi makan masakan Jepang tuh di mana gitu ya. Berarti kita pakainya di Indonesia aja kali ya. Indonesia kan kita udah di Indonesia, jangan deh ke Bandung aja kali. Jadi kayak gini. Bandone. Nihang Ryo tabe ni ikimasu. Nah, jadi ini kita di sini pakai ini pergi makan masakan Jepang ke Bandung gitu. Maksudnya jadi perginya nih ke Bandung, cuman kita makan dari makan masakan Jepang itu di Bandung gitu. Ini kita ulangi sekali lagi ya. Nah, nanti baru ini lagi nih. Sorry. Nah, di sini kita coba lagi. Contohnya jadi berarti Bandung lagi. Bandone. Nihang Ryo tabe ni ikimasu. Nah, jadi kan kalimatnya adalah pergi makan masakan Jepang ke Bandung gitu. Oh iya, ini karena kita ini berarti dari belakang dulu ya. Kalau bisa, karena nggak ada partikel wa di depan, tidak ada yang menyebutkan bahwa itu harus jadi yang paling depan dulu. Jadi kita langsung pindah ke belakang. Itu juga salah satu yang sering banget Sensei Nadia kasih tahu. Cuman emang kita harus sering-sering ingat ada partikel, maksudnya ada partikel wa itu enggak di situ untuk menunjukkan siapa yang harus ada di depan, maksudnya siapa yang menentukan yang di depan tuh yang mana. Kalau enggak kita langsung pindah ke belakang tuh. Dan juga di sini Nadia lanjut lagi nih ya. Misalkan kalau jika kata kerja di depan nih adalah kata benda, misalkan adalah shimasu tuh berarti kayak misalkan contohnya ya, benkyou shimasu atau kaimono shimasu, berbelanja gitu ya. Nah, jadi serta kata benda o itu jadi pakai partikelnya itu yang o shimasnya itu. Jadi kayak gini misalkan yang aneh ya. Ohanamio shimasu. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, atau di sini bentuk kata ni ikimas, kimas, dan kaerimas itu juga digunakan. Contohnya itu kayak gini. Misalkan pergi ke mana ya, Prancis untuk berbelanja gitu. Nah, jadi kita di sini ngomongnya adalah Furansue kaimono ni ikimasu. Pergi ke Prancis untuk belanja. Nah, cuman yang selanjutnya ini kita pakai datang ya, datang ke Prancis untuk belajar seni. Di sini bukan belajar seni kalau di sana ya. Jadi kita gini aja deh, datang ke Prancis untuk berbelanja. Jadi kita kayak gini, karena tadi kita udah pergi, sekarang kita kan udah datang nih. Jadi ibaratnya kita udah sampai di Jepang, kita udah sampai di Prancis. Nah, jadi adalah kalimatnya Furansue kaimono ni kimashita. Nah, karena udah sampai, jadi kita pakainya yang kimashita. Tuh. Lalu selanjutnya adalah kita contoh-contohnya ini misalkan kayak besok pergi ke perayaan di Kyoto. Nah, itu ntar ada nih selanjutnya nih kaiwa yang kayak gini. Nanti teman-teman bisa bisa lihat atau bisa baca juga di buku yang Minani Hongo yang bukan terjemahan yang merah itu. Nah, sekarang misalkan contohnya besok pergi ke perayaan di Kyoto. Jadi Ashita Kyoto no omatsuri ni ikimasu. Nah,
Nah, jadi itu artinya besok pergi ke perayaan di Kyoto gitu. Lalu selanjutnya adalah waiters, bukan waiters sih, waiters juga bisa. Misalkan contohnya kayak gitu. Jadi di sini kayak dia nanya, Bojo mengwa, mau pesan apa? Nah, kayak gitu contohnya. Nah, karena sekarang kita sudah masuk di yang terakhir, nah dia mau ngasih contoh-contoh yang udah mungkin ada juga yang udah baca ya teman-teman, lihat di Renshu, belajar Renshu B gitu-gitu yang lain, atau baca lihat di buku yang lain. Misalkan contohnya adalah tidak ingin apapun gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh kalimatnya ya, maksudnya kayak yang udah kita, kalau teman-teman mau lihat juga atau bikin juga ada di Renshu. Misalkan gini ya, ingin itu tadi hoshi, kalau tidak ingin adalah hoshi kunai. Jadi di sini kita kayak gini kalimatnya ya. Misalkan tidak ingin uang, tapi kayaknya nggak mungkin ya nggak ingin uang. Jadi okane ga hoshi kunai desu, dan juga tidak ingin apapun. Jadi nani mo kunai desu. Dah, sekarang misalkan kalimat tanya. Jadi misalkan tanya maunya apa gitu ya. Misalkan sekarang lagi ingin apa tuh yang kayak tadi itu ya. Contohnya adalah ima nani ga hoshi desu ka? Nah, kayak gitu. Nah, lalu di sini ada pertanyaan nih. Itu misalkan pertanyaan kayak gini ya. Donna tokei ga hoshi desu ka? Ingin jam yang bagaimana? Nah, yang maksudnya tuh itu misalkan buatan, itu bisa kita pakainya buatan ya, misalkan pengen jam buatan Jepang gitu ya. Tuh. Jadi kita pakainya, atau kita pengen jam yang baru itu kan juga bisa ya. Misalkan kalau jam baru berarti kita jawabnya adalah atarashi tokei ga hoshi desu. Atarashi, jadi ingin jam yang baru. Misalkan tadi kita bilangnya ingin jam yang buatan gitu ya, kita bisa pakai yang buatan, ingat ya pakai partikel no gitu. Jadi kita kayak gini, donna tokei ga hoshi desu ka? Ingin jam yang bagaimana? Kalau ingin jam yang buatan Jepang, jadi kita bikinnya nihon no tokei ga hoshi desu gitu. Dan misalkan ingin donna kutsu ga hoshi desu ka? Ingin sepatu yang bagaimana? Misalkan kita bilangnya ingin sepatu yang baru juga bisa kayaknya ya, atau sepatu yang buatan mana ya. Kalau sepatu buatan yang mana? Buatan Prancis tuh bagus ya. Berarti furansu no kutsu ga hoshi desu. Nah, dan juga misalkan ingin rumah yang bagaimana, pasti semuanya teman-teman pengen punya rumah kan. Jadi sebagai milenial semangat kita. Nah, misalkan jadi kalimatnya adalah donna uchi ga hoshi desu ka? Nah, jadi ingin yang rumah bagaimana? Nah, kalau ingin rumah yang luas, nah pasti pengennya punya rumah yang luas kan, berada halamannya. Itu jadi hiroi uchi ga hoshi desu, ingin rumah yang luas. Nah, misalkan di sini adalah Nadia pengen bilang saya ingin bekerja di luar negeri, yaitu adalah di Jepang gitu. Watashi wa gaikoku de hatarakitai desu. Nah, hatarakitai desu. Jadi adalah watashi wa gaikoku de hatarakitai desu. Saya ingin bekerja di luar negeri. Nah, jadi ini adalah hatarakimas ini diubah ke hatarakitai karena di sini kita lagi belajar yang partikel tadi tai itu diganti ya. Nah, lalu misalkan kamu mau melakukan apa, itu berarti kalimatnya adalah itu pakai ya. Jadi kan melakukan tuh kan kata kerjanya itu kan yang shimas kan. Jadi shimas ini kita ubah ke shitai.
Jadi misalkan anata wa nani o shitai desu ka? Kamu ingin melakukan apa? Misalkan Nadia pengen pergi ke Hiroshima. Jadi Nadia bilang adalah Hiroshima ikitai desu. Jadi ingin pergi ke Hiroshima gitu. Nah, ini sekarang kita pakai yang contohnya kapan ya. Kita gini deh. Kapan ingin pergi ke Hiroshima? Nah, jadi kayak gini. Itsu Hiroshima ikitai desu ka? Nah, dan misalkan jawabnya ingin pergi pada bulan Februari. Nah, Nadia jadi jawabnya adalah Nigatsu ni ikitai desu. Ingin pergi pada bulan Februari gitu. Lalu misalkan ingin makan apa, yang tadi tuh contohnya karena bilang yang contoh yang pertama tadi tuh pakai kita ingin makan yakisoba, sekarang kita ingin makan sushi ya, enak. Nah, nani o tabetai desu ka? Nani o tabetai desu ka? Ingin makan apa? Misalkan ingin makan apa ya? Sushi tadi ya. Atau tidak ingin makan kali ya. Tadi kan kalau yang itu udah contohnya ya, yang tidak ingin makan deh. Nah, dia pakainya jadi nani o tabetai desu ka? Jadi jawabannya adalah nani mo tabeta kunai desu. Tidak ingin makan apapun atau tidak ingin makan apa-apa. Nah, misalkan di sini ada kalimat gini. Nih, dongna kuruma ga hoshi desu ka? Ingin mobil yang gimana gitu, ingin mobil yang kayak gimana. Jadi nanti kalau kita jawabnya adalah yang baru aja kali ya. Atarashi kuruma ga hoshi desu. Ingin mobil yang baru ya kan. Nggak mungkin kan kita pengen mobil tapi mobil yang bekas atau beli misalnya kita beli murah gitu, jadi kan terus bekas gitu, enggak ya, kayak nggak kepengen ya. Nah, terus ada lagi contohnya adalah nah misalkan gini, nani yo naraitai desu ka? Nah, di sini jawabnya adalah ike bana o naraitai gitu, kayak gitu. Lalu misalkan contoh terakhir adalah dongna hong o yomitai desu ka? Nah, jawabnya adalah ryoko no hong o yomitai desu. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita udah selesai di pelajaran yang warimashita. Kita akan karena Nadia nge-review video ini 1 kali seminggu gitu ya, adanya di hari Sabtu. Nadia bakal uploadnya, jadi tunggu minggu depan.